Oke, di sini aku mau nge-review HP Limba Jepang keluaran tahun 2018 dari perusahaan yang membuat TV dan kulkas atau barang-barang elektronik lainnya. Bukan ini, tapi ini. Ini adalah Sharp Aquos R2 atau SHV42. HP ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Dari beberapa spesifikasi tadi, yang membuat aku tertarik untuk membeli HP ini hanya dua, yaitu prosesor Snapdragon 845 dan layar 2K dengan refresh rate 100 Hz, dan yang pasti harganya yang sangat terjangkau. Aku beli HP ini di harga 1.700.000-an di Tokopedia, link di deskripsi. Nah, sekarang mari kita cek dengan harga segitu apakah sudah dapat barang yang cukup bagus dan untuk sehari-hari. Kita cek di layarnya. Ini kebetulan udah aku setting, udah aku buat download beberapa aplikasi juga. Untuk dari segi layar sangat mulus, tidak ada white spot ataupun dead pixel. Ini sangat mulus. Untuk bagian belakang juga cukup mulus. Nah, ini versi AU. Perbedaan versi AU, versi Docomo dan Softbank itu terdapat di tulisan. Kalau di AU di sini ada tulisan AU. Nah, kalau Docomo biasanya besar di bagian tengah. Nah, kalau Softbank itu kayaknya nggak ada tulisan apa-apa. Nah, untuk bagian samping kanan dia ada tombol on off, ada volume up and down. Udah. Untuk bagian sisi kiri dia ada slot untuk SIM dan micro SD. Untuk bagian atasnya ada jack audio dan antena sinyal. Di bagian bawah juga ada dua antena sinyal, ada satu port USB Type-C dan satu speaker. Oke, untuk layar ini bagus banget, menurut smooth banget gitu. Memang 100 Hz nya itu benar-benar smooth. Ini enak banget buat scroll di IG. Sekarang aku mau cek baterainya pakai Aju baterai. Ini baterai healthnya dapat di 86%, ya cukup oke lah. Nah, tapi untuk SOT nya ini aku dapat cuman 3 jam 22 menit. Ini gak tahu, emang boros banget di baterai, tapi untuk pakai game ini benar-benar recommended banget. Nah, tapi kekurangannya itu ketika kita pakai game, ketika baterainya udah di bawah 30%, itu agak sedikit nge-lag gitu, agak sedikit frame drop. Padahal aku cuma main AoV. Nah, ini untuk game-game yang lain ini belum aku tes, tapi youtuber yang lain itu katanya udah cukup enak gitu buat main game. Nah, ini untuk multi touch nya ini cuma dapat di 5 touch aja, 5 kita tambahin udah nggak bisa. Ini cuma dapat 5, tapi untuk ngegame sih udah lumayan lah. Oke, sekarang beralih ke koneksi. Nah, di sini aku pakai
Telkomsel, itu jaringannya udah 4G LTE. Nah ini yang udah aku tes, ada Smartfren, Telkomsel sama Tri, itu keluar 4G LTE nya semua. Dan untuk koneksi WiFi ini juga bisa normal. Sekarang untuk Bluetooth sekalian kita hidupin dulu. Untuk Bluetooth nih, nah Bluetoothnya bisa nyambung. Oke, untuk dari segi softwarenya udah nggak ada masalah ya. Ini aku dapatnya Android 10, tapi updatean bulan Juni kalau nggak salah. Nah ini versi Android 10, update patchnya bulan Juni tanggal 1 2020. Nah sebenarnya ada yang versi terbaru, yaitu versi Oktober kalau nggak salah, Oktober tahun 2020 itu, tapi menurutku kayaknya sama aja. Sekarang kita tes untuk kameranya. Nah, ini untuk kamera belakang, kita setting auto di resolusi maksimal 23 megapiksel. Oke, untuk hasil fotonya seperti ini. Lalu untuk perekamannya, nah mumpung ini baterainya udah tinggal 15%, sekalian kita coba tes game yang kataku nanti bisa agak sedikit frame drop di AOV. Cukup mengganggu lah untuk dibuat main. Ini kita coba lawan bot aja ya. Meskipun lawan bot pun kayaknya tetap bakalan frame drop. Sekalian tes suaranya ya. Ini suaranya agak sedikit cempreng-cempreng gimana, tapi ya namanya HP limbah Jepang. Tapi kalau Sony itu lebih bagus menurutku.
Mana ini gak dapat. Bentar. Nah, karena tadi yang 5 versus 5 itu lama banget nunggunya, jadi aku coba 1 lawan 1 bot match. Ini gambarnya kok di biru banget ya, apa nggak usah sama aja. Ini di kamera kok gambarnya biru banget gitu. Wah, tinggal 5% nih. Kayaknya belum ada nemu frame drop sih. Tapi frame rate nya itu naik turun ya. Tuh. Tapi kalau kayak gini nggak sampai yang kayak radar rusak gitu. Tapi kalau waktu 5 versus 5 pasti kayak gitu. Aku udah pernah nyoba beberapa game, kalau baterainya udah sisa ya 20%an pasti frame drop banget. Oke, mungkin itu dulu review Sharp Aquos SAV42. Mungkin kedepannya aku akan review HP-HP limbah Jepang yang lain lagi.